Swastiastu. Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Niputu Ika Fitriani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan menampilkan video pembelajaran secara daring di kelas 6 dengan tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran ke-6, yang dilakukan di SD nomor 1 Benua. Berikut video pembelajaran dari saya. Selamat menyaksikan. Om Santi, 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Masih tetap semangat? Masih. Ya. Terima kasih ya anak-anak sudah mengisi daftar kehadirannya pada link Google Form yang telah Ibu share tadi di WA Group. Jika ada siswa yang masih belum bisa mengisi link absen, nanti bisa diulang lagi ya. Nah, adapun aturan yang harus anak-anak patuhi pada saat pembelajaran daring ini. Yang pertama, kamera harus on semua. Tidak boleh ada yang mematikan kameranya. Yang kedua, mikrofon di-off-kan ketika guru sedang memberikan penjelasan. Tolong mikrofonnya di-off-kan dulu ya bagi yang belum. Ketiga, tekan tombol raise hand ketika anak-anak ingin mengajukan pendapat atau anak-anak ingin bertanya. Meskipun anak-anak belajar dari rumah, anak-anak harus tetap menjaga kesehatan anak-anak ya, dengan mematuhi protokol kesehatan. Masih ingat protokol kesehatan 5M? Yang pertama apa? Yang pertama apa, Nak? Cuci tangan. Mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, Menjauhi kerumunan. Menjaga jarak, Bu. menjaga jarak. Jaraknya berapa, Nak? 1 meter. Ya, 1 meter minimal. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran, mari kita awali kegiatan ini dengan doa bersama agar apa yang menjadi tujuan kita dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan. Untuk itu, Ibu minta kepada Puspa, silakan dipimpin temannya untuk berdoa. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Puspa sudah memimpin doa dengan baik ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional. Anak-anak tahu tidak, kenapa setiap pembelajaran kita wajib menyanyikan lagu nasional, lagu kebangsaan kita? Apa tujuannya? Itu tujuannya untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme anak-anak sebagai peserta didik dan menumbuhkan menumbuhkan semangat anak-anak dalam pembelajaran. Ya, Ibu izin share screen ya, Nak ya. Terima kasih semua, semangat sekali ya menyanyikan lagu kemerdekaan.
Untuk selanjutnya, Ibu akan lanjutkan dengan salam dan tepuk PPK. Dan kali ini Ibu sendiri yang akan memimpin tepuknya ya. Tepuk dan salam PPK. Ayo semua, siap-siap ya. Yang semangat. Tepuk PPK. Religius. Salam PPK. Salam. Cerdas. Berkarakter. Hebat. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Dan satukan. Adapun pembelajaran kita pada hari ini, kita sudah masuk ke tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya pembelajaran 6. Kalau pembelajaran kemarin, kita sudah mempelajari tentang brosur, di mana anak-anak semua sudah membuat sebuah poster ya, poster tentang produk-produk Indonesia. Ya, dan sekarang kita sudah masuk ke globalisasi dan manfaatnya yang berkaitan dengan mencintai produk Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada saat ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan mengamati gambar dan video pada media PowerPoint, siswa dapat menganalisis manfaat cinta produk Indonesia dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menceritakan manfaat cinta produk Indonesia dengan benar. Baik, bisa dilihat itu gambarnya, Nak? Bisa, Bu. Nah, coba siapa yang bisa menceritakan Beda baju. Ya, informasi apa yang terdapat pada kedua gambar? Di sana ada gambar pertama ini gambar apa ini, Nak? Baju batik, Bu. Ibu. Batik, Bu. Oke, yang pertama itu ada gambar baju batik. Dan yang kedua, itu gambar apa, sayang? Baju luar negeri, Bu. Ya, apa ini mereknya, Nak? Baju luar negeri. Hermes. Ada yang punya baju Hermes? Enggak, Bu. Tidak. Kalau batik ada yang punya baju batik? Punya, Bu. Ada. Ya. Siapa yang bisa membantu Ibu menceritakan? Nomor 1. Orang negeri meninggalkan baju batik. Nomor 2, baju Hermes buatan luar negeri. Jadi kita dapat simpulkan bahwa produk Indonesia juga tidak kalah dengan produk luar negeri. Kita bangga produk kita dapat diterima dan dikenal di negara lain. Rasa bangga yang kita miliki adalah salah satu bentuk rasa cinta terhadap produk Indonesia. Mana yang lain? Apakah benar? Benar, Bu. Ya. Sekarang coba anak-anak perhatikan. Gambar yang pertama itu orang-orang memakai baju batik. Itu orang-orang luar negeri ya. Wah, dia memakai batik. Batik itu dari mana, Nak? Indonesia. Indonesia, Batik Bu. dari Indonesia. Yang plus itu merek luar negeri. Untuk memahami lebih jelas lagi tentang mencintai produk dalam negeri, ayo kita simak materi berikut ini. Mencintai produk Indonesia di tengah keberagaman ekonomi dan globalisasi. Ya, batik. Itu adalah produk Indonesia yang tidak hanya dikenal di tingkat nasional, Nak. Namun telah dikenal juga di tingkat internasional. Coba selain batik, apalagi produk-produk Indonesia yang sudah dikenal di luar negeri? Bisa anak-anak menyebutkan? Gerabah, Ya. Ya, gerabah. Apalagi sayang? Songket, Bu. Songket, ya tepat sekali ya. Adapun faktor-faktor penyebab keberagaman ekonomi. Apakah anak-anak tahu? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan atau siapa yang bisa menyebutkan? Faktor-faktor apa saja penyebab ekonomi keberagaman? Sumber daya alam. Oke. Kita akan membahas satu. Sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam, Nak? Apa peranan sumber daya alam? Ayo, siapa yang bisa?
untuk kepentingan produk. Saya akan sumber daya alam. Sumber daya alam ini meliputi tanah, udara, air, tumbuhan sebagai bahan dasar untuk kegiatan produksi. Bagaimana anak-anak yang lain? Ada yang berpendapat lain? Benar sekali yang dikatakan oleh Radit, yang dikatakan oleh Punsa juga ya. Jadi sumber daya alam, ya. Sumber daya alam itu di mana Indonesia itu adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam itu meliputi tanah, air, udara, tumbuhan. Di mana sumber daya alam ini adalah sebagai penyedia bahan-bahan. Ya, bahan-bahan produk. Ada apalagi sayang? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Geografis, Bu. Iya, Geografis, tepat Bu. sekali Cahya. Apa itu? Geografis. Letak geografis. Kenapa letak geografis itu dikatakan dapat mempengaruhi keberagaman ekonomi? Misalnya di daerah pantai banyak bekerja sebagai nelayan, di daerah pegunungan sebagai petani, kebun di perkotaan sebagai karyawan swasta atau wirausaha. Yang letak geografis. Ya, di mana letak geografis itu adalah salah satu penyebab keberagaman ekonomi. Ya, misalnya di daerah pantai. Ya, daerah pantai itu berarti orang-orang kebanyakan pekerjaannya sebagai apa, Nak? Nelayan. Iya. Apa itu globalisasi, Nadine? Globalisasi merupakan proses mendunia sehingga masyarakat dapat saling menjangkau dan saling terhubung satu sama lain. Ya, bagaimana yang lain? Benar? Benar, Bu. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Kasih tepuk tangan dulu untuk temannya ya. Ya, jadi globalisasi itu merupakan proses mendunia sehingga masyarakat dapat saling menjangkau dan saling terhubung satu sama lain. Contoh tadi yang dikatakan oleh Radit, HP Bu Guru, dia tepat sekali. Ya, ini gambar yang pertama. Ini gambar orang sedang apa, Nak? Belanja, Bu. Belanja di pasar. Yuk, siapa yang bisa mendeskripsikan? Siapa yang mau coba? Orang memesan dengan belanja dengan online, Bu. Siap. Orang-orang menggunakan teknologi baru dengan menggunakan handphone untuk membeli barang. Memanfaatkan handphonenya untuk melakukan sebuah aktivitas membeli barang. Ya, baik. Untuk lebih jelasnya, sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk menyimak video berikut ini. Silakan disimak ya. Memiliki banyak tujuan dan manfaat yang didukung pemerintah dengan kebijakan konkret berupa kebijakan fiskal. Meniadakan Indonesia juga mengekspor produk lain loh teman-teman, seperti tas kanvas merek Skybags Jakarta yang dirintis oleh Presi Mandari dan Toto Prastowo telah memiliki beberapa butik di Amerika Serikat, tepatnya di Florida, Maryland, dan Hawaii. Juga pelayanan pembelian via online seperti batik, kain songket, wayang kulit, dan kerajinan rotan. Ini membuktikan bahwa produk Indonesia mempunyai kualitas yang tidak kalah dengan produk luar negeri. Walau mari teman-teman kita pakai produk Indonesia sebagai wujud cinta dan dukungan terhadap produk dalam negeri. Bangga dan cintai produk-produk Indonesia. Informasi apa yang Anda dapatkan setelah menyimak video tersebut? Ya, Cintai produk Indonesia, Bu. baik. Ibu tunjuk dulu ya, Nita. Silakan Nita, informasi apa, Nak? Bangga terhadap produk dalam negeri. Bangga terhadap produk dalam negeri. Keunggulan produk dalam negeri. Keunggulan produk dalam negeri ya, tepat, bagus ya. Ada lagi yang lain? Jadi, dalam video tersebut, adapun informasi yang disampaikan bahwa Indonesia juga memiliki produk-produk yang tidak kalah saing dengan produk luar negeri. Bahkan, ada produk Indonesia yang sampai tembus ke 14 negara, Nak ya. Apa itu cintai produk Indonesia? Apa pentingnya? Ada yang tahu? Menanamkan jiwa bangsa. Menanamkan jiwa bangsa. Ada lagi yang lain? Manfaat dalam mencintai produk Indonesia. Coba Puspa bantu Ibu yang pertama apa saja, Nak? Meningkatkan kesejahteraan para pekerja lokal, Bu. Baik, yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan pekerja lokal. Ya, tepat sekali Nak ya. Tepuk tangan untuk kita semua dulu ya. Baik.
Tahukah anak-anak apa dampaknya jika kita tidak mencintai produk dalam negeri? Apa dampaknya? Terjadinya banyak PHK. Ya, terjadinya banyak PHK. Baik. Mohon, kenapa bisa banyak PHK, nak? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa? Quinsa? Lebih menyukai produk luar negeri. Oh iya, atau usaha-usaha di Indonesia itu akan mati, tidak berkembang, sehingga menyebabkan karyawannya itu di PHK. Ya, tepat sekali ya. Adalah produk Indonesia yang udah mendunia. Anak-anak sudah menyimak kan pernyataan ini? Sudah, Bu. So, apa yang yang Krisna temukan pada pernyataan ini? Make, Bu. Make. Make itu kenapa maksudnya? Kata yang tidak baku, Bu. Oh, make. Berarti ini makainya kurang tepat. Hanya make saja. Udah, Bu. Udah. Baik, udah. Lagi, ada lagi? Suka banget. Banget. Ya, berarti termasuk kata apa? Udah, banget. Make itu termasuk kata apa, nak? Kata? Bu. Iya, tepat sekali ya. Jadi kata-kata yang bercetak miring itu termasuk kata yang tidak baku. Baik, untuk memahami lebih lanjut tentang kata baku dan kata tidak baku, coba anak-anak sekarang simak teks di bawah ini. Tersebut dapat digunakan untuk menggiling biji-bijian atau memompa air. Generator untuk energi angin dapat merubah energi mekanik menjadi energi listrik yang disalurkan ke rumah-rumah, sekolah, dan perkantoran. Baik, terima kasih Nadine. Nah, sekarang tadi anak-anak sudah menyimak pernyataan. Sekarang ada teks lagi yang Ibu tampilkan. Coba, siapa yang bisa menemukan informasi atau hal-hal yang kurang tepat anak-anak rasakan pada teks di sini? Energi, Bu. Energi. Energi itu termasuk kata apa, sayang? Tidak baku. Kata tidak baku dia. Baik. Kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Baik, sudah hampir mirip dengan Cahya ya. Jadi tepat sekali yang anak-anak semua katakan ya. Kata baku itu adalah kata-kata yang sesuai, kata-kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa yang digunakan, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di mana biasanya kita menggunakan kata-kata baku ini, nak? Baku untuk hal-hal yang penting, Hal-hal penting contohnya apa, sayang? seperti surat pemerintah. Iya, kata-kata baku ini biasanya digunakan pada forum resmi. Baik, kata tidak baku itu adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang ada. Ya, tidak sesuai dengan KBBI. Apa itu KBBI, nak? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya, tepat sekali. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bagaimana ciri-ciri kata tidak baku, nak? Biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari, Bu. Digunakan dalam bahasa sehari-hari ya. Benar sekali. Ada lagi? Ratih? Dipengaruhi oleh bahasa asing. Iya, dipengaruhi oleh bahasa asing. Nah, sekarang kita masuk pada kalimat efektif setelah mempelajari tentang kata-kata baku. Kalimat efektif merupakan kalimat dengan unsur yang utuh dan tepat, Bu. Iya, jadi kalimat efektif itu merupakan kalimat dengan unsur yang utuh dan tepat. Ya, jadi kalimat efektif ini adalah kalimat yang mudah dipahami oleh seseorang. Baik, David, silakan David, coba. Apa lagi ciri-ciri kalimat efektifnya? Tidak memiliki subjek yang jelas. Iya, sudah. Tadi dikatakan oleh temannya Nadine, tidak memiliki subjek yang jelas lagi. Bagaimana ciri-cirinya? Kata, Bu. Hemat kata, iya. Lagi. Pilihan kata yang tepat, Bu. Pilihan katanya yang tepat. Apalagi? Logisan bahasa, Bu. Kelogisan bahasa. Lagi. Tidak ambigu. Tidak ambigu. Lagi. Menaati ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku.
Baik, menaati ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku sesuai dengan KBBI. Nah, di sini sekarang ada kegiatan 1. Di mana pada kegiatan 1 ini, anak-anak akan diberikan pertanyaan mengenai cinta produk dalam negeri. Silakan nanti anak-anak tulis jawabannya pada buku tugas. Itu untuk kegiatan 1-nya. Ini nanti anak-anak silakan diskusikan dengan kelompok di WA group yang sudah kita bentuk sebelumnya. Dan kegiatan kedua, di sana juga anak-anak disajikan sebuah teks. Ya, sebuah teks, anak-anak silakan tentukan kata non baku, kata baku, dan kalimat efektifnya. Silakan buat kolom seperti ini, nanti Ibu akan minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan. Tunggu, jika nanti sudah selesai, kita masuk ke link ini lagi. Sudah jelas? Sudah, Bu. Baik, silakan bisa keluar dulu ya. Nanti masuk lagi ya, Nak ya. Iya, Bu. Silakan, Nak. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi. Nah, gimana? Sudah semua selesai mengerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Sudah siap untuk presentasinya? Sudah, Bu. Sudah siap ya? Berarti sudah ya? Sudah masuk ini semua. Nah, sebelum kita memulai presentasinya, Ibu akan mengajak anak-anak untuk melakukan ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu biar tambah semangat belajarnya. Sekarang Ibu punya tebak-tebakan untuk anak-anak. Silakan anak-anak menjawab pertanyaan. Kalau aku kasih clue gambar kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Kira-kira ini hewan apa ya guys? Aku kasih clue-nya deh. Hewan ini merupakan hewan asli Tiongkok Tengah dan sangat lucu. Jawab cepat dan aku hitung mundur dari sekarang. Apa jawabannya? Ayo. Panda, Bu. Apa jawabannya, Nak? Panda, Bu. Panda, Bu. Panda, oke. Tepuk semangat. Wah. Pertama, silakan perwakilan kelompok 1 Queen saya. Baik, anak-anak yang lain perhatikan ya, sayang ya. Silakan Queensa. Queensa yang tampilkan, yang membacakan kelompoknya siapa saja, boleh Adi boleh membacakan. Nomor 1. Di antara produk dalam negeri dan luar negeri, manakah yang lebih kalian pilih? Berikan alasannya. Produk dalam negeri karena sangat tertarik produk dalam negeri yang dibuat Indonesia, terlebih lagi seperti batik. Karena batik sudah mendunia dan ada lagi yaitu mie instan, coklat, ukiran kayu, dan masih banyak lagi. Produk dari dalam negeri, kita jadi jangan berpaling pada produk luar negeri ya. Guru ya, jadi ini adalah kain songket. Ya, kain songket juga adalah produk buatan Indonesia. Ya, ini sudah mendunia juga. Dan ini lagi satu. Siapa yang tidak tahu ini? Ayo. Ibu. Ini apa ini? Ibu. Apa yang anak-anak pikirkan setelah melihat ini? Enak, Bu. Enak, ya. Makan, Bu. Oh, pengen makan. Ya, Indomie. Ya, ini mie instan. Ini juga sudah terkenal di luar negeri, Nak ya. Ini sudah dikenal, ini produk Indonesia, mie instan itu. Nah, seperti itu contohnya ya. Baik, lanjut yang ketiga, sayang. Nadine. Iya, Bu. Nomor 3, jelaskan manfaat dari cinta produk dalam negeri bagi bangsa Indonesia. Menjaga nama baik bangsa, meningkatkan pendapatan negara, menunjukkan rasa cinta tanah air. Iya, tepat sekali, Nak ya. Selain juga dapat meningkatkan pendapatan negara dengan menggunakan produk dalam negeri juga memiliki banyak manfaat. Kita semakin cintakan tanah air kita, ya. Paham? Bagaimana yang lain? Paham, Bu. Sudah? Oke, Paham, lanjut Bu. yang nomor 4, sayang. Nomor 4, apa yang akan terjadi jika kita lebih mencintai produk luar negeri dibanding produk dalam negeri?
Ya, mengurangi rasa cinta tanah air, tidak menunjukkan rasa cinta kepada produk Indonesia, merusak nama baik bangsa. sudah segitu saja? Iya, Bu. Iya, tepat sekali ya. Jadi jika kita tidak cinta akan tanah air, apa yang akan terjadi? Apa dampaknya? Kalau kita lebih memilih produk luar, maka usaha-usaha lokal itu akan apa, Nak? Bagaimana? Akan menurun, Bu. Iya, usaha-usaha lokal itu akan menurun. Ya, seperti itu jadinya karena kita lebih memilih buatan luar negeri. Sudah paham? Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Semangat ya. Terima kasih kelompok 1 kerjasamanya Pinsa, Nadine, dan Adi. Terima kasih sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Kita sudah membahas teks bacaan di WA Group ya, Nak ya. Di sana kita menentukan kata baku dan kata tidak baku. Ya, yang sudah kita diskusikan. Yang pertama kata tidak baku pada kalimat. Ya, atau pada paragraf yang pertama kata tidak bakunya itu dibutuhkan. Maka kata baku dibutuhkan itu apa, Nak? Kata bakunya adalah Membutuhkan. iya, membutuhkan. Lalu, kata tidak baku gak. Kata bakunya apa, sayang? Tidak. Kata Tidak, Bu. tidak. Kata tidak bakunya bayangin. Kata bakunya apa, sayang? Membayangkan. Membayangkan. Silakan kelompok 4. Siapa yang bertugas di kelompok 4? Nih, cantik. Halo, saya Utami perwakilan kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kata non baku dan kata baku dan contoh kalimat efektifnya. Kata non baku dibutuhkan, kata baku membutuhkan. Kalimat efektif. Hampir semua kegiatan di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Kata non baku enggak. Kata baku tidak. Kalimat efektif. Tanpa adanya listrik kita tidak dapat penerangan dari lampu. Kata non baku, gimana? Kata baku, bagaimana? Kalimat efektif, bagaimana cara kita hidup bila tidak ada listrik? Kata non baku negatif, kata baku negatif. Kata baku gampang, kata tidak baku gampang, kata baku mudah. Sangat mudah mengikuti kegiatan hidup bersih. Kata non baku udah, kata baku pastikan kita sudah mematikan semua peralatan listrik yang tidak dipakai. Nah, sudah paham ya? Bagaimana Ya, Bu. untuk tugas hari ini? Sudah jelas? Ya. Paham. Sekarang, siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ayo. Apa Ya, Bu. kesimpulan? Iya, Cahya, silakan. Kesimpulannya adalah satu, keberagaman ekonomi di Indonesia disebabkan oleh faktor kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, dan pengembangan teknologi. Globalisasi merupakan proses mendunia sehingga masyarakat dapat saling menjangkau dan saling terhubung satu sama lain. Manfaat mencintai produk Indonesia menunjukkan rasa cinta tanah air, meningkatkan pendapatan negara, mengurangi tingkat pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas, menunjukkan rasa cinta kepada produk Indonesia, menjaga nama baik bangsa. 4, kata baku merupakan sebuah kata dengan ejaan yang disempurnakan. Dan KBBI, kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang ada. Kalimat efektif merupakan kalimat dengan unsur yang utuh dan tepat. Baik, bagaimana yang lain? Sudah benar kesimpulan dari Cahya mengenai Benar. materi yang kita pelajari hari ini? Ya, tepat sekali ya. Bu. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, kita mempelajari tentang mencintai produk dalam negeri. Ya, di mana faktor-faktor penyebab keberagaman ekonomi di negara Indonesia ini dipengaruhi oleh faktor apa? Ada sumber daya alam, sumber daya Ya, manusia, dan ada Geografi. lagi teknologi dan Geografi. iya, geografisnya. Baik, terima kasih Cahya. Bisa dimatikan ya mikrofonnya. Ya, tepat sekali. Nah, dari pembelajaran tadi,
ada dua muatan ya, yaitu bahasa Indonesia dengan 3KN. Pelajaran apa yang paling anak-anak senangi? Dua-duanya. Produk luar negeri, Bu. Oh, produk luar negeri. Kenapa produk luar negeri? Siapa itu, Sayang Dino ya? Nah, untuk kegiatan sekarang, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Nanti soal evaluasi akan Ibu share di WA Group. Silakan anak-anak kerjakan. Ibu berikan batas waktu sampai jam 6 sore, bisa? Bisa ya, baik. Nanti silakan jika ada kendala, anak-anak bisa langsung chat Ibu melalui WA di pribadi bisa, atau di grup juga bisa ya. Sudah jelas? Jelas, Bu. Nah, sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk menyanyi bersama sekarang ya, Nak ya. Kita akan menyanyi bersama, menyanyi lagu daerah. Mohon izin untuk share screen ya, Nak. Terima kasih anak-anak. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita besok, kita masih di tema 4. Ya, tapi kita sudah masuk ke subtema 3 di pembelajaran 1. Jadi, Ibu minta anak-anak silakan untuk mempelajari bukunya, buku pena di tema 4-nya. Mohon maaf Dino, silakan mikrofonnya di-off-kan dulu sayangnya. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, tidak lupa juga dan tidak henti-hentinya juga, Ibu untuk tetap mengingatkan anak-anak mematuhi protokol kesehatan 5M. Ya, 5M itu selalu anak-anak laksanakan baik anak-anak sedang berada di rumah ataupun sedang berada di luar. Yang pertama itu adalah 5M-nya itu apa, Nak? Yang pertama? Cuci tangan. Mencuci tangan. Yang kedua? Memakai masker. Yang ketiga? Menjaga jarak. Yang keempat? Membatasi mobilitas. Ya, membatasi mobilitas. Yang terakhir? Iya, pinter ya, menjauhi kerumunan. Baik. Nah, karena kegiatan pembelajaran kita sudah selesai, maka kita akan menutup pembelajaran ini juga dengan doa bersama. Ya, karena tadi kita membukanya dengan doa, kita tutup dengan doa bersama. Untuk itu, Ibu minta Puspa, silakan bantu ya untuk memimpin doanya. Sebelum menutup kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, jika tidak ada pertanyaan untuk hari ini,
Hikonya Ibu tutup ya dengan ucapan terima kasih anak-anak sudah hadir tepat waktu. Terima kasih. Sampai jumpa ya. Dadah. Teman. Dadah adik. Ya semuanya teman-teman. Iya, dadah semuanya.